Jadi kita kuliah hari ini tentunya saya akan memberikan semacam motivasi pada Anda. Hari yang berbahagia ini menjadi semangat dan Anda termotivasi semua untuk mengikuti kuliah bersama dengan saya. Tentunya berbicara tentang kuliah, karena kita masih menggunakan protokol kesehatan, bagi yang pakai masker, sama-sama kita buka dulu maskernya kita kuliah. Ya. Berbicara tentang kuliah hari ini, tentunya kita ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini, apa sih? Apa yang kita kuliah hari ini? Belajar nggak sekalian semalam? Nah, apa yang kalian tahu tentang manajemen? Ya. Yes. Ya, memanage dan bahasa kerennya itu kan manajemen itu kan seni. Ya, seni kita untuk mendapatkan ilmu pada hari ini sebenarnya. Ya, cara terserah. Ya tadi yang nggak pakai masker, buka masker juga udah kedengar semua kan. Nah itu juga seni namanya. Nah seni. Baik, sebelum kita memberikan kuliah, tentunya saya ingin menekankan kepada Anda sesuatu yang kita awali dengan baik, tentunya hasil juga baik. Hari ini kalau misalnya Anda mendapatkan ilmu asal-asalan, tentunya juga ilmu yang Anda dapatkan juga asal-asalan. Nah, ketika berbicara hari ini ilmu yang baik, tentunya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Kalian sudah belajar semalam, tentunya sudah termotivasi, sudah semangat. Kalian semangat? Semangat. Oh semangat? Semangat. Oh semangat. Bagus. Ada kan semangat? Iya. Ada kan? Oke baik. Kita lihat dulu. Saya sudah berikan semacam motivasi pada Anda. Kota Bakti boleh? Boleh nggak? Boleh. Mau dari Garut boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh dari mana? Yang nggak boleh dari melacak di mana keberadaan saya. Baik, kita akan kuliah di manajemen hari ini. Nah, sebelum saya memberikan beberapa hal menyangkut dengan manajemen, ada nggak pertanyaan terdahulu? Artinya kita coba untuk membangun pikiran Anda yang masih tidur mungkin. Ada nggak sesuatu yang ingin ditanyakan dulu? Ada? Nelly mungkin? Ya silakan alasannya. Bagus. Bapak belajar manajemen kan? Nah, misalnya sudah tanya sebelum loading. Nah, misalnya sudah tanya untuk apa belajar manajemen? Ya, kalau tidak kita belajar manajemen hari ini, Anda semua di sini nggak terkumpul hari ini di sini kalau nggak ada manajemen. Salah satunya adalah bagaimana kita merencanakan jadwal waktu kuliah. Ya, biasanya. Jadi nanti kalau misalnya itu apa belajar manajemen, kita mengatur jadwal kuliah hari ini. Salah satunya fungsi manajemen perencanaan. Oke, jadi ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada ya? Mungkin saudara Mutagam, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Siapa tanya? Ayah, ada yang pertanyaan kira-kira? Nah ini kita coba kuliah di. Ya, silakan Nelly, ada pertanyaan atau Garis? Ada yang ditanyakan? Atau misalnya si Muna, mana Muna? Ya silakan Muna. Ada yang ditanyakan mungkin? Dan kita belajar dasar-dasar manajemen. Apa fungsi kita belajar daripada manajemen tersebut? Fungsi dari manajemen. Oke, baik. Kita belajar manajemen. Tentunya kita sudah beberapa pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan menyangkut dengan fungsi manajemen. Nah, salah satu fungsi manajemen itu adalah fungsi manajemen. Ya, oke silakan Anda tanyakan. Ada fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Yang mana seperti Muna tanyakan ada pengorganisasian.
kemudian ada pengarahan atau pengimplementasian, dan ada pengawasan. Ya, mohon maaf mahasiswa, kalau ada di antara Anda hari ini yang masih menggunakan handphone, mahasiswa kita matikan handphone dulu lah, biar serius kita lihat. Ya, mahasiswa kita matikan handphone, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Ya, dan di fungsi manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan atau implementasi, ada yang namanya pengawasan. Nah, di perencanaan hari ini kita kuliah perencanaan. Kenapa sih kita harus buat perencanaan? Kuliah. Apa yang kita inginkan itu akan tercapai pada saat kita kuliah. Kalau kita tidak membuat perencanaan, kuliah kita ini seolah-olah tidak akan terasa mengambang. Atau 8 tahun? Ada ya? Kalau mahasiswa yang cerdas hari ini kuliah di Jabal Gaspur 4 tahun. Mau. Buatlah perencanaan. Paham? Paham. Yang kedua, pengorganisasian. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita tulis hari ini kita buat dalam fungsi manajemen itu pengorganisasian. Pengorganisasian itu semua kebutuhan yang diperlukan dalam proses penyelesaian kuliah itu kita tulis sehingga tertata, supaya enggak kabur. Paham ya? Paham. Kita enggak kabur. Itu pengorganisasian. Nah, itu apa fungsi pengorganisasian? Apa yang kita inginkan itu terdaftar. Ada jadwal itu, jadwal kuliah. Sudah sih guys, Bu? Sudah sih guys, kan? Nah, tentunya kita awali oleh perencanaan yang tepat. Kalau tidak ada perencanaan dengan mantap, saya yakin kuliah itu akan terbengkalai. Itu seperti katanya tadi 7 tahun selesai. Karena apa? Karena tidak diawali oleh perencanaan yang tepat. Jelas ya? Nah, perencanaan itu penting sekali sehingga kalian itu bisa sukses semuanya. Sukses semuanya. 4 tahun, kalau perlu 3 tahun setengah, umlah. Mau umlah? Mau umlah? Misalnya nanti waktu wisuda, Nelly Susanti, predikat lulusan kumlot, hadirin di mohon berdiri. Senang nggak? Senang. Nelly Susanti. Nah, itu beda kan? Kalau menyangkut dengan fungsi perencanaan. Baik, saya lanjut terhadap yang ketiga, pengarahan atau implementasi. Implementasi apa yang sudah kita rencanakan, apa yang telah kita organisasikan, kita laksanakan. Jangan kita rencana aja tanpa pelaksanaan itu kok konyol namanya. Sesuatu itu tidak dilakukan, rencana aja, tapi dia tidak lakukan. Kira-kira berhasil nggak? Enggak kan? Enggak. Itu. Nah, apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita organisasikan, kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, kita akan melihat nanti yang terakhir adalah proses evaluasi, yaitu pengawasan dan pengendalian atau bahasa kerennya itu controlling. Ya, controlling itu adalah kita evaluasi. Bagaimana sih kita? Sama saya dapat nilainya apa? Sama Pak B dapat nilainya apa? Sama Pak C nilainya apa? Sama Ibu A dapatnya nilainya apa? Kita semua bisa evaluasi. Ya? Oke, sudah Pak ya? Ada pertanyaan? Selain Feli tadi sudah tanya Una? Atau orang lain? Untaram? Ya, atau apa tadi ya? Apa sih pengawasan atau controlling? Bahasa kerennya itu controlling. Nah, controlling itu ya mudah-mudahan orang kalian tanya Pak. Kalau saya apa harus saya sampaikan ya kan? Iya. Ya mungkin Faizira mau tanya aja tidak? Ini apa yang ditanyakan? Ada? Bentar lagi. Ya, bentar lagi. Silakan tanya, kalau ada tanya silakan tanya. Kalau ingin ditanyakan, apa namanya? Ya, kita klasifikasi semua metode-metode apa sebenarnya. Apakah metode itu sebenarnya yang paling penting ketika berbicara metode jika kita ingin melakukan proses kuliah itu cepat. Tulis metodenya. Salah satunya misalnya kita mau selesai kuliah di sini di Jabal Gaspur ini 4 tahun. Metodenya ya. Anda ambil kertas 1 lembar
selesai di Jabal Ghafur. Kalian tempel itu di kamar kalian tuh. Kalian tempel sehingga kalian tuh termotivasi setiap hari melihat yang namanya saya cepat selesai di India, saya cepat selesai kuliah di Jabal Ghafur, saya cepat selesai di Sigi di sini. Jangan lama-lama. Jabal Ghafur kan sebenarnya sudah menyediakan untuk kita cepat kuliah. Nah, kalian giliran kalian hari ini yang mencoba menjalankan apa yang kalian inginkan. 4 tahun bisa, 4 tahun ya, nggak mau ya kan? Ya. Atau kalian punya duit semua ya? Mau bayar SPP banyak-banyak 7 tahun selesai kuliah ya kan? Bayar sendiri mau SPP. Orang yang dapat beasiswa juga bayar 3 tahun tuh dapat bayar sendiri ya. Kalau kalian banyak duit nggak apa-apa sih ya. Baik, sudah dilihat pertanyaan. Apakah karena ada perempuan itu ada hak politika ya? Ya, kalau yang perempuan, perencanaan. Fungsi perencanaan seperti yang saya jelaskan tadi yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi ya kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jelas kan? Jadi kan sudah saya sampaikan tadi itu. Menyangkut dengan strategi sudah saya sampaikan, menyangkut dengan tujuan sudah saya sampaikan, menyangkut dengan target sudah saya sampaikan. Kita punya target loh ya. Kalau kita tidak punya target itu seolah-olah mahasiswa itu ini dia terombang-ambing. Gak jelas itu loh. Mahasiswa kalau tidak punya target kuliah, tentunya dia akan terombang-ambing di laut lepas gitu. Ya. Strategi, menentukan sumber daya dan menetapkan standar atau indikator yang telah ditetapkan. Oleh karenanya ini bahan kuliah dan yang terakhir itu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian itu menyangkut bagaimana strategi dalam mengatur sebuah organisasi dan kita semua hari ini mencoba mengorganisir apa yang kita butuhkan sehingga kuliah kita inginkan cepat selesai. Baik, masih mas sekalian. Terakhir katanya kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan. Dalam ilmu manajemen, apa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen dalam organisasi? Fungsi strategi manajemen dalam organisasi, ya kan? Setiap organisasi itu kan sebuah perahu. Ya, strategi loh,